ada di dalam jalan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar kiranya menjadi instrumen Allah yang indah untuk menyampaikan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengar firman Tuhan, kita katakan sama-sama, Amin. Mari kita kasih tepuk tangan untuk tim Praise and Worship yang luar biasa. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, tema kita menarik sekali, yaitu alamilah firman Tuhan. Temanya apa saudara? Boleh baca sama-sama dengan saya apa? Alamilah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 6. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Saya ayat 4, saudara ayat 5, lalu nanti ayat 6 kita baca sama-sama. Saya duluan saudara. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, saudara. Ayat 6 sama-sama, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu sejarah yang agak lucu yang pernah terjadi di perusahaan Coca-Cola. Bapak Ibu Saudara, katanya di dalam sejarah perusahaan Coca-Cola ini pernah memecat seorang pegawai Coca-Cola karena ketahuan minum Pepsi di tempat kerjanya. Lucu ya saudara ya. Dia kerja di perusahaan Coca-Cola, yang dia jual adalah Coca-Cola, tetapi suatu kali di perusahaannya, di tengah tempat dia bekerja, dia ketahuan lagi minum minuman merek lain, Pepsi. Memang saudara, pada waktu itu Coca-Cola dan Pepsi ini adalah dua brand yang sangat sengit persaingannya. Wah, Coca-Cola sangat bermusuhan dengan Pepsi. Maka waktu pegawai itu seperti mengkhianati perusahaan saudara, maka hukumannya adalah dipecat saudara. Karena harusnya sebagai seorang pegawai perusahaan Coca-Cola, di mana orang itu bekerja, harus dia menunjukkan nilai-nilai perusahaan tempat dia bekerja, bukan? Harusnya kalau dia bekerja di perusahaan Coca-Cola, maka nilai-nilai yang dia emban harus nilai-nilai Coca-Cola. Kalau bisa air putih di rumah ganti Coca-Cola. Begitu saudara ya. Dia harus berusaha supaya nilai perusahaan di mana dia bekerja terpancar dari cara dia bekerja. Itulah pekerja yang baik. Tapi ketika dia minum Pepsi bukan Coca-Cola, ini semacam selingkuh saudara ya. Pengkhianatan begitu. Dan akhirnya dia dipecat. Nah saudara, saya pikir juga sama ya. Pasti aneh juga kalau misalnya saya seorang hamba Tuhan di Sinode Gereja Kristen Jakarta, tapi ketika saya pelayanan di luar, saya selalu mengagung-agungkan, selalu mempromosikan gereja yang lain. Pasti saudara akan merasa sangat aneh. Loh, dia pelayanan di GKJ, tapi kok ngomongnya gereja lain. Meskipun gereja itu am dan universal saudara, tapi akan sangat aneh bukan kalau yang saya promosikan bukan gereja tempat saya pelayanan. Nah begitu saudara ya, artinya apa? Di mana tempat kita berada, harusnya disitulah nilai-nilai itu terpancar. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak kita lebih dalam memahami ini. Sebenarnya sama begitu juga dengan orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, maka seharusnya nilai-nilai hidup kita, pikiran, tutur kita, perbuatan kita harusnya sesuai dengan nilai-nilai yang diteladankan oleh Yesus Kristus, bukan? Akan sangat aneh
Kalau misalnya orang Kristen, mengaku Kristen, rajin beribadah, tetapi setiap hari dalam hidupnya dia tidak memancarkan nilai-nilai Kristen itu, maka dipertanyakan, saudara, dipertanyakan imannya. Sebenarnya kita pengikut Kristus atau bukan? Kita Kristen atau bukan? Karena nggak terpancar, saudara. Bahkan ada orang-orang yang memakai kalung salib, saudara, aksesoris-aksesoris yang sangat berbau Kristiani, tapi hidupnya tidak sesuai dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, di tempat kelahiran saya di Nusa Tenggara Timur, itu kalau Bapak Ibu pernah pergi ke sana, saudara, itu kantong Kristen. Dan di sana ada banyak angkot yang sangat bagus, saudara. Angkutan umum terawat sekali, dengan aksesoris yang sangat banyak, dengan didesain dengan sangat berseni, saudara. Bahkan ada angkutan umum yang punya nama, namanya Immanuel. Saudara, ini saya nggak bohong, saudara. Ada angkutan umum namanya Tritunggal. Pasti penumpangnya selamat, saudara. Bersama dengan Allah Tritunggal, soalnya. Tapi saudara, yang lucunya angkot ini kalau lagi ngebut, saudara, sama seperti lagi balapan, Bapak Ibu ya. Semua penumpang pegang di talinya, pegang di besinya karena supirnya sangat mengerikan bawanya, saudara. Kemudian orang-orang akan lihat angkot itu dan berkata bahwa angkotnya Tritunggal ya. Angkotnya Kristen ya. Tapi yang di dalamnya tidak menunjukkan kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penggambaran yang sangat baik buat kita. Bahwa seharusnya jadi orang Kristen, kita memancarkan nilai-nilai Kristus. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, Kristen harus pancarkan nilai Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengutip J.I. Packer, seorang teolog Injili yang sangat baik. Dia bilang begini, saudara, menjadi serupa dengan Kristus berarti membiarkan hidup kita dipimpin oleh kasih-Nya yang sempurna. Sehingga kita menjadi lebih seperti Dia dalam segala hal. Dalam mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam kebenaran. Harusnya orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bilang Kristen, harusnya pikiran kita ada Kristus di dalam. Harusnya perbuatan kita mencerminkan Kristus di dalam. Harusnya hati kita, tutur kita mencerminkan Kristus. Itu baru make sense. Itu baru nyambung kita bilang. Tapi ketika apa yang di pikiran lain, di perkataan lain, dengan imannya, di tindakannya lain, saudara, tentu saja itu orang kelainan. Karena nggak nyambung, Bapak Ibu Saudara. Maka itu kalau kita baca firman Tuhan tadi, sangat jelas dikatakan di ayat 4 mengatakan begini. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, aku mengenal Tuhan, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang apa? Pendusta. Yohanes dengan sangat gamblang dan jelas mengatakan bahwa kalau kita bilang kita kenal Tuhan tapi hidup kita tidak menuruti perintah Tuhan, kita pembohong. Dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Artinya saudara, sangat penting untuk kita bisa setiap hari lebih seperti Kristus dari waktu ke waktu. Berusaha berperang dengan kedagingan kita ini untuk bisa lebih seperti Tuhan Yesus. Saya tahu ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia ini Bapak Ibu. Nggak ada wilayah netral tuh nggak ada. Kalau nggak serupa Kristus, maka akan serupa dengan dunia. Penting saudara mengajarkan hal ini sampai ke dalam keluarga. Karena anak-anak kita saudara kalau tidak diajarkan hidup seperti Kristus maka mereka akan hidup seperti dunia. Enggak ada zona netral Bapak Ibu. Enggak ada zona netral. Maka kita mau hidup seperti apa Bapak Ibu?
Kita mau ada di dalam Tuhan atau kita mau di luar Tuhan. Kita mau jadi milik dunia yang berdosa atau kita mau ada di dalam Tuhan berapapun harganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yohanes menulis surat ini kepada jemaat pada waktu itu? Kenapa kemudian Yohanes begitu jelas dan begitu menekankan sampai 3 ayat dia tulis hanya untuk menekankan penting keserupaan dengan Kristus. Saudara, kenapa? Karena pada waktu itu ada bahaya ajaran gnostisisme. Di zaman Yohanes ada berkembang satu pengajaran gnostik, saudara. Ini adalah filsafat Yunani yang mengagungkan tentang pengetahuan yang mistik. Katanya saudara, orang-orang yang menganut filsafat gnostik ini menganggap Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa, dia hanya guru spiritual yang hebat saudara. Tapi waktu dia disalibkan, dia sudah mati di situ sebagai manusia. And that's it. Dia tidak perlu disembah, dia tidak perlu diikuti. Yang perlu diteladani dari dia hanya spiritualitasnya, pengetahuannya. Akhirnya saudara, orang-orang penganut gnostik ini mengedepankan pengalaman mistik daripada moral dan etika. Mereka lebih pentingkan dunia roh daripada materi. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang gak penting. Lebih baik cari sesuatu yang ngeroh katanya. Akhirnya orang-orang ini suka sekali pergi ke gunung, pergi ke hutan untuk bermeditasi. Karena bagi mereka yang paling penting adalah pengetahuan tentang yang supranatural itu. Itulah orang gnostik Bapak Ibu Saudara. Tapi apa jadinya saudara? Akhirnya mereka ini gak peduli sama hal dengan mengasihi, mereka nggak peduli, melayani orang lain mereka nggak peduli, mengampuni mereka nggak peduli, karena semua yang di dunia bagi mereka itu nggak penting. Yang penting hanya apa? Dunia roh. Yang penting hanya mistik. Akhirnya mereka itu tidak mengikuti Yesus, ajaran-ajarannya saudara. Sehingga kalau kita baca dalam surat Yohanes ini kita akan melihat bahwa Yohanes menekankan tentang kasih, menekankan tentang pengampunan, menekankan tentang kalau kenal Tuhan hidupnya ada kasih. Sesuatu yang sangat praktikal Bapak Ibu Saudara. Semakin rohani kita, semakin kita melayani. Semakin kenal Tuhan, semakin kita mengasihi orang lain. Itu yang diajarkan oleh Yohanes untuk membantah orang-orang gnostik ini Bapak Ibu. Saudara, apakah ajarannya masih ada sampai sekarang? Masih. Semangatnya apakah masih ada? Masih, saudara. Ada banyak orang tanpa sadar, dia itu bilang dia dekat sama Tuhan, tapi nggak peduli sama orang di samping kiri kanannya. Bagi dia yang penting belajar teologi, belajar tentang Tuhan, belajar tentang semua hal yang mistik. Dunia ini sementara, aku gak peduli dengan tetanggaku, dia mau mati atau hidup gak peduli. Yang penting aku dan Tuhan. Ini gnostik, Bapak Ibu Saudara. Nah, tanpa sadar juga sebagai orang Kristen kadang kita berpikir begitu. Oh yang penting sama Tuhan, gak penting sama sesama. Saya dekat sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya buat orang lain sakit hati, saya gak penting saudara. Yang penting saya sama Tuhan. Oke, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kata Yohanes itu nggak nyambung. Yang ngerti boleh bilang amin. Nah saudara, terus kemudian kita bilang, oh kalau begitu berarti saya harus peduli sama orang lain. Supaya saya tidak dibilang gnostik, betul gak? Tapi ada ekstrim selanjutnya saudara. Ketika kita berjuang untuk menjadi orang yang sangat melakukan perbuatan baik, kita menjadi satu sisi yang lain, yaitu agnostik. Kita bisa bilang begini, oh tentang Tuhan mah gak terlalu lah, gak usah belajar teologi lah, gak usah belajar kenal Tuhan lah, yang penting buat baik. Yang penting ramah sama orang lain, yang penting gak menyakiti orang lain, hidup aman. Ada loh orang-orang kayak gitu saudara. Gak terlalu peduli tentang Tuhan. Tuhan kan gak bisa dimengerti. Ngapain ikut pembinaan? Yang penting hidup saya aman. Kita jatuh kepada ekstrim yang satunya. Agnostik Bapak Ibu. Agnostik hari ini berkembang luar biasa.
Saudara, kalau berhadapan dengan anak-anak muda di perkuliahan, hampir semuanya tuh agnostik. Agnostik tuh kayak gimana? Kita bilang begini, kamu percaya nggak Tuhan tuh ada? Ada Kak, saya percaya dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Terus kamu takut gak sama Tuhan? Enggak. Peduli gak? Enggak. Saya tahu Tuhan ada, tapi ikut Tuhan nanti-nantilah. Yang penting saya nggak bermasalah dengan orang lain. Ada tuh Bapak Ibu Saudara. Maka kita di bagian yang mana saudara? Kita di gnostik atau kita di agnostik? Banyak banget loh saudara. Kita berpikirnya seperti itu. Akhirnya apa? Kita menomorduakan Yesus dan pengajarannya. Yesus gak pernah ajarin kita untuk agnostik atau gnostik saudara. Yesus mengatakan pada kita, ikut aku. Amin. Harusnya seimbang. Kalau engkau mengenal Tuhan, maka engkau sama sesamamu juga baik. Kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, harusnya engkau bisa mengampuni orang yang paling sulit engkau ampuni. Seimbang. Begitu. Kalau engkau buat baik, bukan karena orang itu baik sama kamu, bukan. Tapi karena Kristus telah berkorban buat aku, mengasihi aku lebih dulu. Itulah yang buat aku mengasihi orang lain. Maka itu Yohanes begitu kekeh untuk mengatakan pada kita bahwa tanda seseorang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan bukan ditandai dengan pengetahuannya yang tinggi tentang Tuhan. Bukan tentang seberapa dalamnya pengetahuan teologinya. Tapi tentang seberapa banyak dia berusaha melakukan perintah Tuhan karena dia cinta sama Tuhan. Yang ngerti boleh bilang amin saudara. Kalau Tuhan ada di dalam kita harusnya yang keluar adalah gaya hidup Kristus. Itu tanda cinta. Maka itu saudara, Yohanes bilang begini, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih-Nya Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Sederhananya bilang begini Bapak Ibu. Gimana sih kita tahu orang itu cinta sama Tuhan? Gimana sih kita tahu orang itu sungguh-sungguh ikut Tuhan? Caranya sederhana. Melakukan perintah Tuhan. Maka bertanyalah dalam hati kita saudara, kita ini sungguh-sungguh mengikuti Tuhan atau tidak? Karena tandanya cuma sederhana, ikut perintah Tuhan. Banyak orang hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau dengar firman Tuhan katakan amin. Dengar firman Tuhan senang, sukacita. Kalau ditanya gimana menurut kamu khotbahnya? Bagus. Tapi belum lengkap Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum melakukannya. Firman Tuhan itu bukan tentang bagus nggak bagus saudara. Firman Tuhan itu tentang kita lakukan atau tidak. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Amin. Wayne Grudem bilang begini. Iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan yang sejati. Menarik ya saudara. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, maka dia akan bersinambung dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Jika seorang mengaku mengenal Kristus tetapi hidupnya hidup dalam ketidaktaatan, maka pengakuannya adalah kosong. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah bukti bahwa iman yang diklaim itu adalah iman yang benar dan hidup. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari semua rangkaian panjang ini? Saudara, saya mau bagi begini. Saya mau bilang bahwa melakukan perintah seseorang adalah tanda cinta, Bapak Ibu. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya. Kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan tapi aku nggak melakukan perintahnya, ini cinta yang dipertanyakan, bukan Bapak Ibu? Saudara, istri saya
kasih saya tugas penting di rumah, saudara. Tugas sangat berat, saudara ya. Dia kasih saya tugas buang sampah rutin, saudara. Saudara, saya kalau udah pulang ke rumah, udah di depan laptop, saya udah lupa tuh seluruh dunia di samping kiri kanan saya. Kalau sudah sibuk persiapan khotbah, saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi di kanan kiri saya. Karena tiba-tiba udah malam, saudara, dan langsung pengen tidur, saudara. Namanya juga baru menikah, saudara ya. Hidup merasa masih lajang, saudara. Padahal udah ada orang lain. Maka dia minta saya untuk tugas kamu cuma satu. Buang sampah rutin. Saudara, beberapa kali saya lupa buang sampah, saudara. Dan entah kenapa itu menyakiti hatinya sekali. Dia kalau ngomong tuh pedas banget, saudara ya. Padahal ini perkara buang sampah, Bapak Ibu. Tapi kok sampai menyakiti hatinya, saya nggak tahu ya. Tapi saya ngerti gini, saudara. Ini bukan persoalan buang sampah. Ini persoalan kamu dengar gak sih perintahku gitu lah. Paham ya, saudara? Kamu sayang gak sih sama aku? Kalau kamu sayang sama aku perintah apapun harusnya kamu lakukan. Jadi ini bukan tentang buang sampahnya, Bapak Ibu. Ini tentang kita lakukan perintahnya atau tidak. Kita mengasihi dia atau tidak. Akhirnya, saudara, kadang saya bisa buang sampah jam 12 malam, saudara. Saya bisa buang sampah jam 1 malam hanya untuk buang sampah, saudara. Biar besok bangun pagi dia mukanya segar, saudara. Kalau enggak saya dikhotbahin 2 jam tuh. Tapi ketika saya bisa melakukan itu, dia senang, dia happy, saudara. Bukan karena buang sampahnya. Sekali lagi, karena saya mendengar perintahnya dan melakukan dengan segenap hati saya. Jadi melakukan perintah itu adalah tanda cinta, Bapak Ibu. Saudara, saya mau bilang begini. Demikian juga kita dengan Tuhan. Salah satu tanda bukti cinta kita pada Tuhan adalah melakukan perintahnya. Bukan tentang perintahnya, saudara. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mengikuti kata-katanya. Mengikuti kebenarannya, mengikuti teladannya. Karena cinta, Bapak Ibu. Kita bisa datang di hari Minggu, kita bilang aku mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita melakukan perintah Tuhan? Saudara, melakukan perintah Tuhan adalah tanda cinta. Ada cinta kepada Dia yang besar sehingga kita mengikutinya sesulit apapun. Maka saudara, mengapa kita sulit melakukan firman Tuhan? Jangan-jangan karena kita nggak cinta sama Tuhan. Kita perlu evaluasi hal itu, saudara. Tapi saya perlu peringatkan kita juga, saudara, untuk jangan sampai kita melakukan perintah Tuhan karena ada relasi seperti bos dan pegawai. Pegawai itu juga nampaknya melakukan perintah bosnya, tapi karena ada motivasi yang lain, bukan? Bukan karena cinta, saudara. Tapi karena dia mau sesuatu. Ada banyak juga orang Kristen yang kayak begitu. Sama Tuhan tuh dia melayani Tuhan, melakukan perintah Tuhan karena ada udang di balik batu, karena pengen minta sesuatu, supaya diberkati, supaya diginiin, supaya dapat ini dan sebagainya. Saudara, saya mau bawa kita untuk melihat bahwa melakukan perintah Tuhan bukan supaya dapat sesuatu, tapi karena kita mencintai Dia. Karena kita sadar betul bahwa kebenarannya kita butuhkan, dan itulah yang buat kita ada dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tahu kanan kirinya, melakukan perintah Tuhan adalah tanda cinta. Amin, Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir yang mau saya kasih kepada kita. Apa yang bisa kita pelajari, Saudara? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada kenikmatan dan kebahagiaan di balik taat melakukan perintah Tuhan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 25, Saudara. Yakobus 1:25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna,
yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus bilang begini saudara, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, dia lagi bicara tentang firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu Injil saudara, dan bertekun di dalamnya, artinya bukan hanya meneliti tapi bertekun, bukan hanya mendengar dan melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan, kata firman Tuhan, dia akan berbahagia. Artinya saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ada kebahagiaan, ada berkat, ada cinta, ada kenikmatan, ada keindahan yang ada di sana. Dan saudara akan miliki itu ketika engkau dan saya belajar untuk melakukannya. Selama kita mengikut Yesus namun tidak mau menuruti perintahnya, kita tidak akan mengalami kuasa firman Tuhan. Kita mungkin bisa berkata amin, amin, amin. Kita bisa begitu terpesona dengan firman Tuhan, namun ketika kita tidak melakukan firman itu, kita tidak akan sampai kepada kenikmatan firman Tuhan itu. Saudara, dekat Konyen paling enak makan apa Bapak Ibu Saudara? Paling enak makan apa? Jeruk. Saudara, tahukah kita jeruk itu mengandung vitamin C? Saya bawa jeruk. Tadi malam saya makan 2 jeruk Bapak Ibu Saudara, enak, manis, luar biasa. Hosit, mot katsat. Enak sekali saudara. Jeruk itu mengandung vitamin C, sehat bagi tubuh, dan kalau kita makan saudara, wah nikmat banget. Saya mau makan lagi nih saudara ya. Maaf tumpah-tumpah. Saya mau makan lagi saudara. Saudara, saya mau bilang bahwa kalau kita dapat jeruk yang manis, wah hari kita jadi indah saudara. Wah waktu masuk ke mulut saudara, enak banget saudara, serius. Enak banget. Waktu saya bilang jeruk mengandung vitamin C, saudara tahu nggak itu juga? Tahu. Tapi ketika saudara tahu, apakah tiba-tiba vitamin C bekerja dalam tubuh saudara? Enggak. Waktu saya bilang jeruk ini enak saudara, apakah saudara kemudian bisa merasakan di mulut saudara rasanya jeruk? Enggak. Waktu saya bilang jeruk ini nikmat Bapak Ibu Saudara, waktu saya bilang jeruk ini nikmat, percayalah jeruk ini nikmat, apakah terasa di mulut Bapak Ibu Saudara? Enggak. Sampai kemudian saya ambil jeruk ini, saya masukin ke mulut saudara. Enak. Waktu saya makan ini saudara, saudara juga ikut menikmati enggak? Terasa enggak jeruk di mulut saudara? Enggak. Saya mau bilang begini, firman Tuhan itu hanya enak didengar, tapi baru nikmat ketika melakukan. Amin. Jeruk itu kita tahu mengandung vitamin C, enak, nikmat, luar biasa. Tapi kita hanya tahu, kalau kita mau menikmatinya, kita harus apa? Ambil jeruk, masukin ke dalam mulut kita. Ngiler-ngiler deh, saya gak peduli. Baru kita nikmati kenikmatannya. Betul Bapak Ibu Saudara? Selama jeruk kita baca, kita lihat gambarnya saudara, kita hanya tahu itu jeruk. Kenikmatannya di mana? Sampai kemudian saudara ambil jeruk, kupas, masukin mulut, baru terasa kenikmatannya. Firman Tuhan indah dilihat,
indah dibaca, tapi baru nikmat ketika saudara dan saya belajar melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Mohon Simu Erni boleh berdoa buat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman Allah yang mengingatkan kami nggak bisa hidup tanpa firman Allah. Seringkali ya Bapa kami salah melangkah, salah mengambil sebuah keputusan. Karena tidak ada firman Allah yang menuntun langkah-langkah kami. Dan kami sekarang tahu betapa nikmatnya. Tak kala kami mengalami Tuhan melalui firman Allah. Kami baca firman Allah, kami renungkan firman Allah, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Barulah kami tahu betapa besar kuasa firman Allah. Betapa banyak keajaiban yang kami alami. Kami mengalami sukacita yang tiada tara. Ada kekuatan yang Allah berikan buat kami. Tak kala kami melakukan firman Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi Bapak mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.